Halo, selamat malam. Mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik. Dengan Pancasila dan konstitusi sebagai referensi, kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas bermacam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Visi negarawan menjadi kanalisasi gagasan-gagasan luar biasa untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita malam hari ini? Berikut rangkumannya untuk Anda. Frasa ketuhanan yang berkebudayaan pertama kali disampaikan oleh Soekarno dalam sidang persiapan kemerdekaan. Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menjelaskan ketuhanan yang berkebudayaan adalah prinsip kelima negara Indonesia. Ketuhanan yang berkebudayaan artinya setiap warga negara dapat menjalankan ajaran agama secara leluasa. Tidak ada egoisme agama dan menjunjung sikap berkeadaban, yaitu hormat menghormati dan memberi tempat bagi sebaik-baiknya bagi segenap agama yang ada di Indonesia. Semangat mengawal keberagaman juga ditampilkan Presiden Prabowo Subianto. Pekan lalu, Presiden Prabowo meresmikan terowongan antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral di Jakarta. Terowongan ini merupakan simbol harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Presiden menegaskan bahwa kerukunan antar agama mutlak bagi kehidupan berbangsa dan harus dijaga seterusnya. 3, 2, 1. Kerukunan antar agama adalah mutlak syarat bagi Indonesia berbangsa, bernegara. Ya, kita hidup sudah ratusan tahun berdampingan dengan baik, dengan damai, dan ini harus kita jaga untuk seterusnya. Ratusan suku bangsa, kelompok etnis yang berbeda-beda, agama berbeda-beda, tapi seluruh rakyat telah bertahun-tahun membangun bangsa dan negara ini. 17 program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo juga memuat isu kebinekaan, yaitu memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah. Hasil survei Kementerian Agama menunjukkan indeks kerukunan umat beragama atau IKUB dalam 3 tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2022, IKUB berada pada angka 73,09. Tahun lalu IKUB naik menjadi 76,02 dan tahun ini IKUB kembali naik menjadi 76,47. Tren positif skor IKUB menggambarkan toleransi di Indonesia membaik. Toleransi beragama hanya dapat muncul melalui moderasi beragama. Menurut Kementerian Agama, pengembangan moderasi beragama melalui komitmen kebangsaan, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap nilai budaya lokal. Inilah tugas kita bersama. Kita harus membangun pemahaman bahwasanya negeri yang indah ini, negeri yang besar ini, dan kita yang berada di negeri ini yang amat menentukan maju atau mundurnya negeri ini. Saya yakin dan percaya dengan semangat kita, keikhlasan hati kita, kesiapan kita untuk tetap mendedikasikan diri kita, bahwasanya kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan nasional harus kita tetap letakkan di atas kepentingan golongan. Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pernah menyatakan pedoman hidup bernegara merupakan potret cara pandang moderasi para bapak pendiri bangsa. Moderasi beragama adalah proses dinamis dari upaya membangun cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan berbangsa. Artinya, bila kita tidak merawat moderasi beragama, dapat muncul fenomena beragama eksklusif dan segregatif. Akhirnya pemahaman beragama yang salah akan mengoyak ikatan kebangsaan.
Ya, bicara mengenai moderasi beragama di Indonesia, kita langsung teringat pada sosok Gus Dur. Menurut Gus Dur, pesan semua agama hakikatnya sama, yaitu kemanusiaan. Tidak ada agama yang mengajarkan konflik sosial, kekerasan, atau merusak persaudaraan. Karena itu, menurut Gus Dur, lembaga keagamaan harus memberi pemahaman umatnya tentang cara beragama yang benar. Metro TV melakukan jajak pendapat sederhana melalui media sosial dan hasilnya adalah 59% responden menyatakan pendapat pribadinya adalah yang paling benar atau baik. Dalam upaya membangun karakter manusia Indonesia yang moderat, pemerintah membentuk Sekretariat Bersama Moderasi Beragama untuk menjalankan amanat Perpres penguatan moderasi beragama. Masyarakat adalah entitas yang dinamis sehingga kita semua harus berperan aktif menjaga nilai-nilai sosial dan kultural yang memperkokoh ikatan kita sebagai bangsa. Tantangan moderasi beragama adalah tema diskusi kita pekan ini. Narasumber kita malam hari ini sudah hadir adalah Ketua Umum PGI, Pendeta Jeki Manuputi. Selamat malam Pak Jeki. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Lalu kemudian ada Waketum MUI Kiai Haji Dr. Marsudi Syuhud. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Pak Marsudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian ada cendekiawan kebangsaan Sukidi PhD. Selamat malam Pak Sukidi. Assalamualaikum. Baik, kita akan bahas di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Visi Negarawan. Baik, di segmen awal tadi kita melihat langsung bagaimana kutipan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kurang lebih bahwa soal kerukunan dan toleransi, terutama di Indonesia yang masyarakatnya beragam, baik suku, agama, dan lain sebagainya itu, kerukunan dan toleransi adalah modal awal membangun negeri. Kalau menurut Pak Syuhud sendiri, kira-kira potret moderasi dan toleransi di Indonesia sampai hari ini seperti apa, Pak? Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kalau dibanding dengan negara-negara lain, Muslim country misalnya, Indonesia adalah sudah menjadi leader di depan yang mereka itu mengapresiasi. Di tingkat internasional saya sering ikut untuk berdialog antara leaders of religion in the world. Misalnya yang lalu saya baru dari Paris, kumpul seluruh agama sedunia, tokoh-tokohnya. Itu kita mendapatkan apresiasi yang sangat besar kepada mereka-mereka karena masih banyak negara yang pada belum mampu, belum bisa untuk menjalankannya. Nah, apa sih yang kemudian sebagai contoh di Indonesia? Kok bisa negara Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa, yang Bhinneka Tunggal Ika, kok bisa itu akur, nyaman, enak, kepenak, hidup bersama-sama. Itu tidak lain adalah nilai ajaran agamanya, yaitu agama Islam, sudah mengajarkan bagaimana sih kita berbangsa, bernegara yang biar itu kuat dan persatuannya kuat bisa membangun, itu yang kayak apa? Lah agama mengaturnya. Mengaturnya contohnya begini, ini sudah contoh. Umat Islam itu hendaknya harus tahu dan paham ini. Apa itu? Dulu Rasulullah mendirikan negara Madinah. Di dalamnya, di dalam negara Madinah itu ada Islam. Islamnya saja ada dua golongan, ada Muhajirin, ada Ansor. Ada Nasrani, orang Nasrani, ada orang Yahudi di dalamnya, ada orang Majusi. Malah Majusi juga Majusi ada ya? pun ada. Tapi oleh Rasulullah kemudian dan bersepakat bersama-sama dalam konteks seluruh agama sepakat bersama-sama untuk mendirikan sebuah negara yang negara Madinah sebutannya, negara yang modern. Maka ikatannya adalah waman lahiqa bihim wajahada ma'ahum innahum ummatun wahidah. Barang siapa yang sudah sepakat mendirikan sebuah negara, mau berjuang bersama-sama betapapun agamanya berbeda-beda, keyakinannya berbeda-beda, lahiqa bihim wajahada ma'ahum, mau berjuang untuk menciptakan negara ini menjadi negara yang modern bersama-sama. Sebutannya coba apa?
Innahum ummatun wahidah. Mereka yang berjuang bersama-sama ini betapapun berbeda backgroundnya disebut bangsa yang satu. Oke, modalnya ada dan ini modalnya dari modalnya. agama pun sudah dikasih itu. Baik, dan artinya kondisi Indonesia dalam konteks moderasi dan toleransi Indonesia sejauh ini menjadi leader ya, justru sangat moderat dan sangat toleran gitu. Alhamdulillah. Kalau kita melihat dari pendapat Pak Jeki ya, Pendeta Jeki, menurut Anda sejauh ini seperti apa? Apa mungkin misalnya kalau dibandingkan beberapa tahun lalu? Tadi kan ada komparasi dengan negara-negara lain, tapi kalau untuk Indonesia sendiri dibandingkan beberapa tahun yang lalu, kita sempat dengar memang beberapa tahun lalu karena masalah politik maka ada persoalan di soal toleransi. Nah, kalau sekarang sendiri seperti apa menurut Anda? Baik, terima kasih. Bagi saya ya melihat kondisi moderasi dan toleransi di Indonesia, kita harus katakan pertama-tama bahwa Indonesia ini tidak bisa dilihat secara general. Ya. Di banyak tempat atau beberapa tempat ada kasus-kasus intoleransi yang terus berkembang. Ya. Tetapi itu bukan potret Indonesia secara menyeluruh. Betul. Karena di tempat lain, bagaimana kemajemukan itu dirayakan. Di tempat-tempat tertentu misalnya, ada kondisi intoleransi terhadap ibadah atau pembangunan rumah ibadah. Tapi di tempat lain, ada pembangunan rumah ibadah itu dirayakan, diselebrasi sebagai bagian dari keguyuban bersama. Jadi kita tidak bisa memotret secara menyeluruh, tapi bahwa masih ada terjadi di beberapa titik di Indonesia. Masih ada. Ya. Soal intoleransi itu soal ada. Intoleransi. Dan titik beratnya lebih pada pembangunan rumah ibadah. Pembangunan rumah ibadah, peribadahan dan lain-lain. Ya. Dan ini tantangan bersama tentunya. Hanya itu tidak bisa dilihat dari penyebab-penyebab yang tunggal sifatnya. Ya. Ada dimensi-dimensi lain. Itu lebih kepada tadi. Memang kalau yang kita bicara khusus di tempat-tempat tertentu yang masih ada yang intoleran begitu ya, itu lebih cenderung kepada masyarakat atau horizontalnya, ataukah misalnya terkait dengan pemerintah? Kalau pemerintah daerah misalnya pemerintah lokal setempat gitu, apakah karena memang kalau bicara rumah ibadah soal kebijakannya yang memang tidak pro pada toleransi tadi? Ya. Saya kira dua-dua, ada vertikal, ada horizontal, ada produk-produk aturan ya. Yang memang mengkondisikan karakter kemudian umat bergerak seperti apa. Toleransi atau tidak, tetapi juga ada kelompok-kelompok yang mengelola relasi-relasi kuasa di sekitar apa yang kita sebut agama. Ya, artinya agama tidak bebas nilai, dia tidak ada di sebuah ruangan suci. Ketika dia ada di dalam panggilan kemanusiaan, dalam panggilan sosialnya, dia berkelindan dengan relasi-relasi kuasa. Karena itu menjadi sangat penting. Aktor kepemimpinan, leadership untuk mengelola nilai-nilai luhur agama itu sehingga bisa mewajahkan agama sebagai rahmat dan membawa damai dan toleransi. Oke, Pak Sukidi melihatnya seperti apa? Tadi kalau kita lihat, tadi disinggung soal leader. Tapi kita sudah lihat pernyataan Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin tertinggi kita menyebut bahwa toleransi dan kerukunan adalah modal dalam bangun negeri ini. Selain modal-modal yang lain, tapi ini yang memang modal yang paling penting karena memang masyarakat kita kan terdiri dari sangat beragam. Tadi saya singgung agamanya beragam, suku beragam, ras beragam, dan lain sebagainya. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, toleransi adalah fondasi awal untuk membangun masyarakat yang harmonis. Tetapi toleransi saja tidak cukup, karena apa? Karena toleransi adalah satu fondasi yang retak. Kenapa? Karena dia lahir dalam satu struktur masyarakat di Eropa dan juga Amerika, di mana toleransi adalah sekedar ikhtiar untuk menahan diri agar tidak melakukan persekusi terhadap kelompok yang berbeda keyakinan. Karena itu kita harus bergerak jauh dari aspek toleransi. Sekedar toleransi ya? Iya, bergerak jauh terutama ke arah kesetaraan. Dan itulah fondasi kita yang diamanahkan oleh Bung Karno. Bung Karno memberikan satu penegasan bahwa dalam satu masyarakat yang majemuk, yang kita butuhkan adalah kesetaraan itu sendiri. Kesetaraan dalam pertama dan utama adalah kebebasan berkeyakinan. Kebebasan berkeyakinan itu adalah harus setara.
setara di antara seluruh umat beragama, terutama di tempat yang majemuk tadi ya Pak ya? Terutama pada tingkat majemuk itu. Dan lebih penting dari itu adalah kesetaraan dalam memeluk agama dan keyakinannya. Kalau kesetaraan dalam berkeyakinan dijamin konstitusi, maka konsekuensi logis dari kesetaraan itu adalah kebebasan untuk mendirikan rumah ibadah. Kita seringkali menemukan satu fenomena di mana rumah ibadah yang berbeda agama tidak ditemukan di masyarakat yang sangat majemuk. Sehingga ini menjadi problematis. Apa artinya kita memperoleh kebebasan untuk berkeyakinan dan beragama, tapi rumah ibadah dipersulit. Karena itu kesediaan kita untuk berbeda, untuk menganut agama yang berbeda itu harus disertai dengan kelapangan jiwa, kelapangan hati, untuk memberikan kebebasan kepada mereka yang berbeda untuk mendirikan rumah ibadah. Karena apa? Karena keselamatan dalam agama itu tidak ditentukan oleh negara. Tidak pula ditentukan oleh umat agama yang berbeda, tapi ditentukan oleh hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu keselamatan itu hal yang sangat personal, hubungan kita dengan Tuhan. Sebagaimana juga agama dan keyakinan itu adalah God-given liberty. Satu kebebasan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena ini kebebasan yang berasal dari Tuhan, maka negara tidak punya otoritas apapun untuk mengatur keyakinan warganya. Pemerintah sipil itu tidak punya jurisdiksi untuk menentukan bahwa agama ini benar dan agama itu salah. Ekspresi keyakinan ini benar dan ekspresi keyakinan itu salah. Itu adalah hak dan keyakinan masing-masing umat beragama. Yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah menciptakan satu iklim yang harmonis, iklim yang toleran, iklim yang setara, dengan memberikan satu kebijakan yang adil dan setara kepada seluruh umat beragama. Pemerintah tidak boleh melakukan preferensi bahwa agama ini harus diberikan privilege sementara mendiskriminasi kelompok agama lain. Karena apa? Karena tugas negara harus adil kepada seluruh warga. Itu tugasnya di situ. Bukan lebih mana condong yang mayoritas atau mana yang minoritas ya. Nanti kita akan ulas lebih lanjut karena bicara tentang kesetaraan, kebebasan, kadang-kadang kalau kita pertanyakan ini pernah misalnya ada satu peristiwa sebuah rumah ibadah ada masalah begitu ya pembangunannya, ada demo dan lain sebagainya. Kurang lebih itu kadang-kadang perjawabannya adalah karena rata-rata mayoritas di situ tidak menginginkan adanya tempat tersebut. Nah ini yang nanti kita coba ulas lebih lanjut ya. Tetaplah bersama kami pemirsa di Visi Negarawan. Kita bicara tadi di segmen sebelumnya ada soal kesetaraan dan kemudian kalau kesetaraan itu terjamin maka kebebasan berkeyakinan juga akan muncul. Tadi kalau dari Pendeta Jeki tadi, Pak Suhud tadi disinggung bahwa masih ada beberapa titik di Indonesia ini yang intoleran begitu Pak, terutama terkait dengan pembangunan rumah ibadah. Nah bicara soal Pak Sukidi masalahnya adalah soal kesetaraan harus dijamin oleh pemerintah, maka di situ baru muncullah kebebasan berkeyakinan. Bagaimana Anda melihat soal peran pemerintah sejauh ini dalam konteks kesetaraan itu tadi dan kemudian bisa melahirkan kebebasan berkeyakinan dalam produk undang-undangnya misalnya atau peraturan daerah setempat misalnya Pak? Bahwa kejadian-kejadian di daerah atau di suatu tempat ada persoalan tentang rumah ibadah, itu dialami tidak sekedar di non-muslimnya yang punya persoalan. Di muslimnya pun terjadi persoalan ketika ada di suatu yang muslim menjadi minoritas. Apakah ini kemudian kita harus ratapi dan kita harus atau bahkan kita tidak mau care terhadap ini, kan bukan begitu. Yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bersama-sama tetap untuk mengajak dan tetap untuk bagaimana berpikir rasional yang disampaikan oleh Bapak Mukidi tadi bahwa dalam konteks agama Islam pun bahwa atasamuh juz'un minal adalah, bahwa moderasi itu bagian daripada keadilan. Kalau mau adil adalah ya antara lain kita harus bertasamuh. Tasamuh itu moderat. Lah ketika
ditanya, apa sih itu sesungguhnya tasamuh? Tasamuh huwa taufiru masahatin lil alaqat al-ijtimaiyah ma'a ba'dinal ba'd. Bahwa moderasi itu adalah memberi ruang. Jika ada kurang-kurang dikit, ya memberi ruang, tapi saling memberi ruang. Saling, bukan hanya yang memberi ruang satu orang, saya doang atau beliau doang, satu agama ini yang memberi ruang jika saling ada memberi ruang. saling memberi ruang. Tapi dalam konteks negara itu kan posisinya di negara ya. Di negara harus ada kesetaraan. Kemudian negara itu melihat ini, jika sudah mulai mampu masyarakat yang minoritas dan mayoritas di situ mengecil tentang konflik-konfliknya, maka sudah tinggal lah mendorong. ya. Nah, tapi ketika masih ada atau besar ada konfliknya, itu tidak sekedar hanya mendorong, harus mendampingi bersama-sama, mendampingi dan meyakinkan agar kita menemukan diri kita sebuah keyakinan bahwa hidup bersama-sama itu nilainya lebih mahal dalam konteks bernegara dan berbangsa. Tapi soal kesetaraan dalam soal peraturan, mungkin peraturannya lebih pada peraturan di lokal, Pak ya. Kalau kalau aturan sih sesungguhnya sudah terbuka lah, tinggal kita ngikutinya. Ngikutinya. Nah, adapun di suatu daerah ada aturan yang mungkin berbeda dengan daerah yang lainnya dalam menata sebuah rumah ibadah. Misalnya begitu. Saya yakin ini sudah menjadi kesepakatan dan dalam keyakinan hidup berbangsa dalam negara berbineka tunggal ika ini adalah untuk saling bersama-sama. Ketika kita sudah beragama, ya dengan turunannya dong. Turunannya itu mempunyai rumah ibadah. Masa kita sudah punya agama untuk beribadah pun kemudian nggak punya itu. Catatan itu yang masih itu catatan itu negara ketuhanannya kan kayak gitu. Catatan gitu itu tapi masih ada ternyata masih ada di berbagai tempat. Nah, kalau Pendeta Jeki melihat gimana, Pak? Kalau seperti yang saya tanyakan tadi sebelum break gitu ya, bahwa kadang-kadang ketika negara ini dituntut atau misalnya pemerintahan daerah setempat dituntut untuk kenapa kok ada nih soal kondusivitas. Tadi kan Bapak menyinggung juga soal paradoks kerukunan dan kebebasan ya. Mungkin silakan jelaskan. Ya, selalu kita berada dalam dilema seperti itu ya. Di satu sisi ada kebebasan ya, kebebasan yang digaransi karena kita setara. Ya, kita setara dalam posisi sebagai warga negara. Ya, identitas bersama dan itu dijamin dengan undang-undang. Ya, termasuk dan konsekuensinya ya kebebasan untuk beribadah, membangun rumah ibadah. Tapi di sisi lain juga ada tuntutan untuk kerukunan, ya, tuntutan untuk toleransi dan lain-lain. Nah, banyak kali dalam kasus-kasus yang muncul lalu terjadi paradoks, ya, mau memilih kerukunan atau kebebasan. Ya, kita harus rukun dulu. Nah, bagi saya kita terus harus mengelola dialektika ini ya untuk tidak meletakkannya dalam paradoks. Yang memperkuat ekosistem kerukunan dengan sungguh-sungguh. Sebab kita punya banyak contoh, kita punya banyak narasi kolektif di masa lalu bahwa dalam masyarakat yang sangat rukun dan kerukunan itu bukan sesuatu yang diimpos dari luar. Bukan perukunan. Tapi dia muncul dari nilai-nilai budaya yang mendasar. Di situ lalu orang diberikan ruang yang lebih bebas, orang saling menghargai. Jadi memang kita harus kembalikan pada jati diri kita, pada otentisitas kita sebagai bangsa, nilai-nilai keguyuban yang sangat mendasar. Dan karena sebelumnya itu sudah ada. Sudah ada. Dan saya kira agama sejatinya kompatibel dengan itu, ada di situ. Dan karena itu moderasi beragama bicara tentang juga bagaimana dia inline dengan kearifan lokal kebangsaan. Kalau Pak Sugidi melihat bagaimana caranya pemerintah bisa menjadi lokomotif agar kita keluar dari paradoks yang tadi disinggung oleh Pendeta Jeki tadi ya, bahwa ya tidak harus suruh memilih kerukunan atau kebebasan karena sejatinya tadi adalah kebebasan itu adalah kerukunan itu begitu. Pemimpin
harus setia pada konstitusi. Kesetiaan pada konstitusi itulah yang menjadi fondasi untuk memimpin masyarakat yang sangat majemuk. Karena apa? Karena yang sebenarnya terjadi adalah pemimpin lebih mementingkan konstituen ketimbang konstitusi. Ya. Sehingga apa? Sehingga efek dari proses pemilihan langsung itu adalah kesetiaan pemimpin pada konstituen ketimbang menunaikan amanah konstitusi. Itu pertama. Kenapa? Karena mereka disumpah atas nama konstitusi demi Tuhan untuk menunaikan tanggung jawab konstitusional. Ini penting kita ingatkan agar apa? Agar pemimpin menunaikan amanah konstitusi itu secara konsekuen, secara konsisten itu sendiri. Konstitusi mengamanahkan satu kebebasan beragama, berkeyakinan, dan itu harus ditunaikan. Terlepas dari penolakan masyarakat terhadap pendirian suatu rumah ibadah, tetapi kita setia hanya pada konstitusi itu. Itu pertama. Yang kedua, kita harus mendefinisikan satu tantangan baru dalam konteks agama. Tantangan baru yang saya sebut bahwa tantangan utama kita dalam masyarakat yang majemuk itu bukan karena perbedaan agama, bukan karena perbedaan keyakinan, tetapi tantangan kemanusiaan yang menghadang kita ke depan. Umat agama itu harus dihadapkan pada tantangan kemanusiaan ini. Terutama apa? Terutama kemiskinan, stunting, korupsi, pengangguran, ketimpangan ekonomi, dan penyimpangan moral yang merajalela di republik yang konon disebut sebagai negara berketuhanan. Ini tantangan kita ke depan. Karena itu umat beragama itu harus duduk bersama untuk mendefinisikan baru tantangan kita ke depan itu bukan lagi perbedaan keyakinan, tetapi kemiskinan. Dan ini harus diselesaikan secara beragama, secara lintas agama dengan melakukan apa yang saya sebut sebagai solidaritas antar agama dan solidaritas kemanusiaan untuk mengatasi tantangan kita ke depan. Caranya adalah mendefinisikan kembali tentang rumah ibadah. Paus Fransiskus memberikan satu terobosan baru bahwa rumah ibadah, terutama konteks tradisi Katolik adalah gereja, itu adalah gereja yang kotor, yang merefleksikan cermin bahwa mereka pemimpin agama memang menggunakan gereja untuk melayani umatnya. Dan karena itu masjid sekalipun itu harus didefinisikan kembali sebagai satu tempat ibadah, bukan hanya berhubungan kepada Tuhan, tapi juga untuk membantu syariat-syariat yang ini saja ya. Membantu mereka yang hidup dalam kemiskinan, yang hidup dalam stunting. Saya kira pemahaman untuk melakukan kerjasama antar agama untuk mengatasi masalah kemanusiaan. Inilah tantangan agama ke depan. Karena apa artinya kita sebagai satu bangsa dengan masyarakat yang religius, tapi korupsi merajalela di mana-mana. Apa artinya kita berbangga-bangga menjadi umat beragama, tetapi penyimpangan moral itu terjadi hampir di seluruh lini pelanggaran negara. Jadi seperti negara ini nggak mengenal agama ya, akhirnya begitu ya. Bagaimana negara-negara yang justru tidak punya agama yang kuat, justru tidak ada korupsinya, berbanding lurus dengan tingkat etika penyelenggara negara yang bersih. Dan coba kita bandingkan negara-negara Skandinavia, negara-negara yang amat sangat bagus dalam konteks pelayanan publik, amat sangat bagus dalam konteks pemberantasan korupsi, amat sangat bagus dalam konteks ramah terhadap lingkungan, dan juga terhadap demokrasi itu sendiri. Tetapi kita, dan ini tantangan kita bersama, adalah kebanggaan kita pada agama itu harus diwujudkan dalam kebanggaan kita untuk menyelenggarakan pemerintah yang bersih dari korupsi, untuk menyelenggarakan spirit kebinekaan untuk menghargai masyarakat yang berbeda, dan sekaligus untuk menyelenggarakan visi bersama masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Agama harus menopang semangat ini. Semangat untuk Indonesia maju, Indonesia sejahtera, Indonesia raya yang kekal abadi berdasarkan Pancasila sebagaimana amanah Bung Karno itu sendiri. Ini luar biasa, nanti kita lanjutkan setelah break karena ada pertanyaan kadang-kadang toleransi itu intoleransi itu terjadi bukan karena persoalan memang horizontalnya, tapi gara-gara ditunggangi masalah politik. Persoalannya malah di situ tadi karena disinggung soal demokrasi. Kami segera kembali sahabat.
Menarik sekali di segmen sebelumnya kita masuk pada pembahasan bahwa tantangan beragama ke depan. Pak Sugidi tadi Pak Sugidi menyampaikan bukan lagi pada soal perbedaan imannya, tapi bagaimana antar umat beragama ini peduli pada soal-soal kemanusiaan ke depan, stunting, soal kesejahteraan, dan soal moral atau etika ke depan, karena itu memang itu kemanusiaan. Nah, kalau Anda melihat sendiri sebenarnya apa? Sementara di satu sisi, kadang-kadang diaduk-aduk ini soal toleransi ini hanya untuk kepentingan politik, terutama kalau pemilu, Pak. Ya, itu bagian. Itu bagian daripada tasamu. Ya. Antara lain, bagian daripada tasamu yang disampaikan oleh Pak Sugidi itu tadi, bahwa atasamu huwa miftahul fi'li wal huriyah. Bahwa toleransi adalah kunci dari sebuah tindakan-tindakan apa saja yang bisa menghasilkan manfaat untuk orang itu sendiri atau bahkan orang banyak yang berupa ekonomi atau untuk kehidupannya. Tapi juga setelah kita itu sudah bisa mau melakukan apa-apa, tidak ada yang ngaruh-ngaruhi. Ini sesuai keyakinan ini, tidak ada yang ngaruh-ngaruhi, tidak ada yang membenci, tidak ada yang apa. Kemudian itu perasaannya ketika melakukan itu jadi huriyah. Rasanya kan kayak bebas gitu. Betul. Sesuai dengan keyakinanku, tidak ada yang mempersoalkan, bebaslah, huriyah. Itulah bagian daripada moderasi, daripada tasamu. Yang kalau itu terus, bahwa miftahul fi'li wal huriyah terus berkembang, kan itu nyangkut pada kita punya kebutuhan hidup apa sih ke depan. Kalau kebutuhan hidup apa ke depan itu adalah utamanya ekonomi, nanti sudah nggak ada itu, karena ini agamanya ini, betapapun minoritas, menjadi orang yang paling kaya raya, punya kebun yang berjuta-juta hektar. Kan masih ada hari ini yang ngomong itu juga kan, ini. Karena padahal itu di negara yang mayoritas muslim, tapi faktanya begitu. Nah, inilah yang kemudian kalau memang sampai pembahasannya begitu, ya ayo bareng-bareng. Orang mayoritas yang mau berusaha ke arah itu, kemudian mau berjuang ke arah itu. Jadi sehingga tidak semua kita juga harus nyalain pemerintah terus. Ya nggak bisa juga. Tapi kita dari dalam ikutlah berusaha untuk bisa menuju ke titik yang kita inginkan. Itu mensyaratkan lagi soal kesetaraan keadilan tadi, Pak. Tidak hanya kesetaraan itu antar agama, tapi memang kesetaraan sosialnya. Antar sosial semua juga demikian dalam konteks berusaha untuk menuju itu. Kalau hasilnya ternyata tidak setara, hasilnya, wong namanya usaha yang mempengaruhi itu banyak hal. Kalau ini sungguh-sungguh akan berbeda dengan orang yang tidak sungguh-sungguh. Tapi memang itu fenomena yang juga seringkali muncul dari letupan-letupan peristiwa atau tragedi-tragedi yang masa lalu misalnya. Akan terus-menerus. Konteksnya ada soal ekonomi di situ kadang-kadang begitu, Pak ya. Kesetaraan sosial yang tidak terjaga, maka merembetnya tiba-tiba ke soal yang kita khawatirkan, ke soal agama gitu jadinya. Persoalan memang terjadi terus-menerus akan begitu. Kewajiban kita dalam konteks ada gap antar ekonomi. Sudah ada gap antar ekonomi, kemudian dibandingkan, kalau agamanya ini jadi orang kaya-kaya. Nah, kan gitu kan. Itu berbahaya, Pak. Ini kayak sudah mulai ada yang semacam ini. Nah, zaman dulu pun malah sampai jadi persoalan zaman dulu. Nah, untuk yang semacam ini, huriyah dalam mencapai kebebasan berekonomi itu juga penting. Huriyah untuk melaksanakan atau kebebasan untuk melaksanakan yang dia inginkan itu juga penting. Maka apa yang harus dididik oleh kita terus-menerus bahwa tasamuh atau moderat itu ya harus selalu digaungkan, selalu dididikkan, karena generasi yang tua yang sudah paham sudah meninggal. Generasi baru anak SMA yang tidak mengetahui, yang bahkan belum paham apa itu moderasi, ini yang harus kita isi terus-menerus. Generasi yang scroll gadget ya, Pak ya? Iya, karenanya disampaikan bahwa afdolun natijah minat tarbiyah huwa at-tasamuh, mendidik
orang untuk bisa hidup bersama-sama, coexisting each other, minat tarbiyah wa atasamu. Itulah moderasi yang sesungguhnya. Baik, Pendeta Jeki sendiri melihat kalau tadi seringkali ditumpangi kepentingan-kepentingan politik, ditambahkan Pak Marsudi tadi, ya memang ada juga soal kesetaraan sosial, itu kadang-kadang menjadi tanda kutip bahan bakar terjadinya persoalan-persoalan seperti di masa lalu, Pak. Bagaimana Anda sebagai penutup ini pendapatan tentang hal ini? Ya. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Mas Sukidi tadi. Ya. Pertanyaan kita ketika kita mengupayakan toleransi, moderasi, apakah hanya sampai di situ? Betul. Kita harus melangkah lebih jauh ke depan. Kita harus melangkah pada tindakan-tindakan bersama yang pro-existence, yang pro terhadap kehidupan. Kita harus melangkah untuk memanusiakan martabat manusia yang rusak, martabat lingkungan yang hancur. Karena itu gerakan bersama agama-agama harus menjadi solidaritas. Solidaritas kebangsaan inline dengan solidaritas kebangsaan, solidaritas kemanusiaan. Dan ini panggilan agama-agama untuk menjadi relevan. Menjadi relevan. Menjadi relevan bagi tantangan-tantangan kemanusiaan saat ini. Ya, sebab perjalanan bersama agama-agama akan berputar-putar hanya pada percakapan tentang toleransi, percakapan tentang moderasi, tapi dia tidak relevan pada tantangan-tantangan kemanusiaan yang menghadang kita. Yang jelas-jelas ada depan, itu yang ada di depan. Korupsi yang merajalela, ketercerabutan manusia dari lingkungannya, kehancuran lingkungan, persoalan Papua saat ini membutuhkan suara bersama agama-agama untuk melihat bagaimana upaya-upaya damai di Papua. Ya, jadi saya kira kita berdiri pada posisi yang sama dan itu sangat inline dengan cita-cita kebangsaan yang harus disuarakan. Bicara bagaimana toleransi menjadi relevan dengan tantangan ke depan, tantangan tentang kemanusiaan. Tadi Pak Sukidi juga sudah mengawali perbincangan itu. Persoalan sekarang bagaimana pemerintah menjadi leading institution misalnya, Pak. Di situ tadi pernyataan Pak Prabowo sudah kita dengarkan, ini adalah modal. Kita pernah dengar juga ada utusan khusus Presiden bidang toleransi dalam beragama. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Apakah sudah cukup kita punya perangkat untuk menuju semua hal tadi yang disampaikan Pak Marsudi maupun Pendeta Jeki? Tugas pemerintah adalah menunaikan janji yang termaktub dalam konstitusi. Betul. Janji terutama memberikan kebebasan berkeyakinan kepada seluruh warga negara Indonesia. Konstitusi tidak mengenal kategori mayoritas dan minoritas. Konstitusi hanya mengajarkan kepada kita untuk memberikan respek yang setara kepada setiap warga, kepada setiap manusia. Itu pertama. Yang kedua terkait dengan tugas pemerintah adalah menjiwai tentang batas-batas antara keyakinan dalam sebagai urusan pribadi dan keyakinan sebagai urusan publik. Karena itu batas-batas ini penting ditegaskan agar pemerintah tahu bahwa mereka tidak punya otoritas untuk mengatur keyakinan warganya. Keyakinan warganya adalah hak sepenuhnya yang diberikan Tuhan kepada setiap warga. Setiap intervensi terhadap keyakinan seorang warga itu masuk kategori persekusi. Dan persekusi, kata Roger Williams, seorang Puritan dari daerah Providence, itu adalah bau busuk di lubang hidung Tuhan. Karena itu kita harus memastikan bahwa setiap intervensi terhadap keyakinan itu adalah pengkhianatan terhadap kebebasan yang diberikan Tuhan, tapi juga kebebasan yang diberikan oleh konstitusi itu. Karena itu tugas pemerintah itu adalah terkait dengan apa yang oleh John Locke sebut sebagai the civil interest of man. Jadi terkait dengan kepentingan masyarakat secara luas yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak. Dan karena itu pemerintah harus memastikan bahwa umat beragama memperoleh hak untuk beribadah sesuai agama dan keyakinan. Dan terutama menjelang Natal kita harus memastikan bahwa ini tugas bersama. Agar umat Kristiani dapat merayakan Natal dengan penuh kebebasan, dengan penuh kenyamanan, dengan penuh kemerdekaan itu sendiri. Dan menjaga bersama untuk hari-hari besar seluruh agama lain yang ada di
di Indonesia ini. Baik, terima kasih Pak Sukidi, terima kasih Pendeta Jeki, terima kasih Pak Marsudi telah bergabung bersama kami di Divisi Negarawan. Semoga ini menjadi pemahaman kita ke depan. Kita akan terus gaungkan perbincangan tentang toleransi dan moderasi dalam beragama ini, kesetaraan beragama, kesetaraan sosial, kebebasan beragama dan berkeyakinan, agar ini menjadi terus relevan ke depan, terutama menjawab tantangan-tantangan tentang kemanusiaan. Tadi disinggung soal moral, etika, tentang kesehatan, stunting, dan lain sebagainya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya di Visi Negarawan. Selamat malam. Dan itulah tadi diskusi kita pada malam hari di Visi Negarawan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Visi Negarawan. Saya Indra Maulana. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.